Ya, selamat pagi dan semangat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Implementasi SIM di Masyarakat, Studi Kasus dan Dampaknya. Dibacakan mulai dari Kak Putri, silakan. Pendahuluan mengapa SIM penting untuk masyarakat. Dalam era digital yang serba cepat ini, informasi adalah mata uang baru. Sistem informasi manajemen bukan lagi sekedar jargon teknis, melainkan fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Di tingkat masyarakat, SIM berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan data, proses, dan orang, menciptakan ekosistem yang lebih cerdas dan responsif. SIM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan data yang akurat dan relevan. SIM memfasilitasi peningkatan efisiensi dalam penyampaian layanan publik, mengurangi birokrasi dan waktu tunggu. SIM mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan menyediakan akses informasi yang transparan dan platform interaksi. SIM menjadi katalisator bagi inovasi sosial, memungkinkan pengembangan solusi baru untuk masalah-masalah kompleks di masyarakat. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana SIM telah berhasil diimplementasikan di berbagai sektor masyarakat, membawa perubahan nyata dan memberikan dampak signifikan. Konsep dasar informasi manajemen SIM. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Termasuk di dalamnya adalah entitas masyarakat. Yang pertama, pengumpulan data, proses pengumpulan informasi mentah dari berbagai sumber. Yang kedua, ada pendukung keputusan. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, taktis, dan operasional. Yang ketiga, penyimpanan data. Menyimpan data dalam basis data yang terstruktur dan aman. Yang keempat, pemrosesan data. Mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Penyebaran informasi, menyajikan informasi kepada pengguna yang membutuhkan dalam format yang mudah dipahami. Prinsip utama SIM adalah menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap kepada pihak yang berwenang, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih efektif dan efisien. Dalam konteks masyarakat, SIM membantu dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan program sosial, hingga pemantauan kesehatan publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cici. Peran SIM dalam peningkatan layanan publik. Implementasi SIM di sektor publik membawa dampak transformatif dalam cara pemerintah dan organisasi masyarakat memberikan layanan kepada warganya. Yang pertama, efisiensi operasional. Mengotomatisasi proses manual, mengurangi birokrasi, dan mempercepat alur kerja layanan publik seperti perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Menyediakan akses informasi publik yang lebih mudah, memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Memberikan data dan analisis yang akurat untuk perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan efektif. Misalnya dalam penanggulangan kemiskinan atau bencana alam. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas layanan. Memungkinkan masyarakat mengakses layanan dari mana saja dan
kapan saja melalui platform digital, memecahkan hambatan geografis dan waktu. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat. Membuka saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, memungkinkan umpan balik dan masukan yang konstruktif. Dilanjutkan oleh Farsya Bilqis. Studi kasus 2, SIM pertanian dan untuk petani modern. Di sebuah desa pertanian, petani sering menghadapi masalah seperti kesulitan memprediksi panen, menentukan waktu tanam, dan pupuk yang optimal, serta minimnya akses ke informasi pasar. Hal ini menyebabkan kerugian dan ketidakpastian pendapatan. Solusinya, implementasi SIM pertanian berbasis sensor dan data cuaca. Petani di desa ini mulai menggunakan SIM pertanian yang terintegrasi dengan sensor tanah, stasiun cuaca mini, dan data satelit. Aplikasi mobile memungkinkan mereka untuk memantau kondisi tanah, prediksi cuaca akurat, rekomendasi pemupukan, akses informasi pasar. Dampak yang signifikan, yang pertama pengurangan biaya, yang kedua peningkatan produktivitas, yang ketiga stabilitas ekonomi petani. SIM pertanian ini telah mengubah wajah pertanian tradisional menjadi pertanian modern yang cerdas dan berkelanjutan. Tantangan dalam implementasi SIM di masyarakat. Meskipun potensi SIM sangat besar, implementasi di masyarakat tidak terlalu mulus. Berbagai tantangan harus diatasi untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur, internet, dan perangkat digital. Hal ini menciptakan divisi digital yang menghambat adopsi SIM. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli yang memahami baik teknologi SIM maupun konteks sosial masyarakat menjadi hambatan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Masyarakat, terutama di daerah tradisional, seringkali enggan untuk mengadopsi teknologi baru karena kebiasaan lama, kurangnya pemahaman, atau ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Yang keempat, keamanan dan privasi data. Pengelolaan data pribadi dan sensitif masyarakat memerlukan sistem keamanan yang canggih dan kebijakan privasi yang ketat. Seringkali menjadi isu krusial yang memerlukan kepercayaan publik. Yang kelima, keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pembangunan infrastruktur jaringan memerlukan investasi besar yang seringkali menjadi kendala bagi pemerintah, daerah, atau organisasi nirlaba. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh KPB. Strategi sukses implementasi SIM berkelanjutan. Untuk memastikan SIM dapat memberikan dampak maksimal dan berkelanjutan, diperlukan strategi yang terancam dan adaptif. Pertama, libatkan masyarakat. Sejak awal, libatkan calon pengguna dalam perancangan dan pengembangan SIM. Pemahaman kebutuhan dan umpan balik mereka sangat penting untuk keberhasilan adopsi. Yang kedua, edukasi dan pelatihan. Sediakan program edukasi dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan penggunaan SIM bagi masyarakat dan staf terbaik. Yang ketiga, infrastruktur yang memadai. Investasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi, informasi yang handal dan terjangkau, termasuk akses internet dan pasokan listrik, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Prioritaskan keamanan data dan patuhi regulasi privasi yang berlaku. Bangun kepercayaan masyarakat dengan transparansi dalam pengolahan data. Yang keenam, pendanaan berkelanjutan. Identifikasi model pendanaan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan donor untuk memastikan keberlanjutan operasional SIM. Yang terakhir, kerangka kebijakan kuat. Kembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi, penggunaan, dan pengembangan SIM, serta menjamin interoperabilitas antar SIM. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di mana SIM dapat menjadi katalisator bagi pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dampak positif dan negatif SIM bagi masyarakat. Implementasi SIM adalah pedang bermata dua, membawa dampak negatif dan membawa dampak positif yang signifikan, namun juga potensi risiko yang harus dikelola.
Dampak positif transformasi digital, layanan publik yang lebih cepat dan mudah, masyarakat merasakan kemudahan akses dan efisiensi dalam mengurus berbagai keperluan. Peningkatan kualitas hidup melalui SIM, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Pemberdayaan ekonomi lokal, sistem mendukung UMKM, pertanian, dan pariwisata lokal melalui akses informasi dan pasar yang lebih luas. Transparansi dan partisipasi mendorong tata kelola pemerintah yang baik dan partisipasi aktif warga, penegahan dan penanganan bencana. SIM, geospasial, dan peringatan dini membantu mitigasi risiko dan respon cepat. Potensi dampak negatif kesenjangan digital yang memburuk. Kelompok yang tidak memiliki akses atau keterampilan dapat semakin tertinggal. Isu privasi dan keamanan data, risiko penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi yang sensitif. Ketergantungan teknologi, masyarakat menjadi sangat bergantung pada sistem, rentan terhadap gangguan teknis atau serangan siber. Pengangguran struktural, otomatis proses dapat menggantikan beberapa pekerjaan manual. Overload informasi, masyarakat dapat merasa kewalahan dengan banyaknya informasi, sulit memilih yang relevan. Berikutnya kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Bang Jeremy. Kesimpulan dan rekomendasi masa depan. Implementasi sistem informasi manajemen di masyarakat adalah sebuah keniscayaan dalam menghadapi era digital. Studi kasus SIM, kesehatan, dan pertanian menunjukkan potensi transformatifnya, namun tantangan besar masih menanti, yaitu satu, SIM telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi layanan publik, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan memberdayakan masyarakat. Kedua, tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan SDM, dan isu keamanan data memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif. Rekomendasi untuk masa depan: pengembangan infrastruktur yang inklusif, perluasan akses internet ke seluruh pelosok, serta penyediaan perangkat digital yang terjangkau. 2. Peningkatan literasi digital, program pelatihan masif untuk masyarakat agar mampu menggunakan dan memanfaatkan SIM secara optimal. 3. Sistem yang terintegrasi dan interoperable, mendorong pengembangan SIM yang dapat saling berkomunikasi dan bertukar data antar sektor. Yang keempat, tata kelola data yang kuat, pembentukan regulasi dan praktik terbaik untuk perlindungan data dan privasi masyarakat. Yang terakhir, kemitraan multi-stakeholder, kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas untuk inovasi dan pendanaan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif, SIM dapat menjadi kekuatan pendorong utama menuju masyarakat yang lebih cerdas, adil, dan sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.